nama saya Eva Fauzia, NIM 222110087 dari kelas AK 2021 C2 Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah media sosial, studi kasus tentang budaya digital. Saya mengambil tema fenomena budaya digital di sekitar kita. Yuk kita langsung ke pembahasan. Digitalisasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai penyederhanaan materi informasi dalam bentuk kode biner atau penyatuan teknologi komunikasi dengan logika komputer. Digitalisasi juga telah mempermudah proses transmisi dan manipulasi materi informasi yang berefek ekonomis bagi suatu jaringan. Karena materi informasi dapat disebarluaskan secara lebih efisien di antara pengguna jaringan tersebut. Penggunaan teknologi dan internet membuat cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat sehingga membentuk budaya digital. Budaya digital itu apa sih? Budaya digital adalah hasil olah pikir kreasi dan cipta karya manusia yang berbasis teknologi. Dengan penggunaan teknologi, orang bisa berpikir seperti apa sih? Orang bisa melakukan apa? Mengapa digital? Karena masyarakat tahu bahwa informasi adalah hal penting. Apalagi saat pandemi seperti ini. Aktivitas kita dibatasi, sedangkan kita butuh informasi atau kita ada kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan instansi, informasi berapa pasien yang terpapar, sekolah. Di pandemi seperti ini, cara pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Bahkan mengerjakan tugas pun kita membutuhkan sebuah teknologi digital. Contohnya di kampung saya, mungkin sebelumnya kita melihat anak SMP, SMK sudah terbiasa melihat mereka menggunakan handphone karena mungkin sudah usianya dan di mana mereka harus berpikir secara kreatif dan mengikuti era digital modern. Tapi bagaimana dengan mereka, anak-anak yang masih di sekolah dasar? Sekarang mereka mau tidak mau harus melakukan pembelajaran itu membutuhkan sebuah teknologi digital untuk mengerjakan tugas. Meski mereka tatap muka baru 50%, dan saya lihat mereka menggunakan sebuah teknologi digital itu sebuah laptop, di mana mereka melakukan pembelajarannya melalui laptop. Memang sekarang materi informasi itu di-share melalui internet yang dimana bisa diaksesnya di sana. Yang sedikit saya khawatirkan ketika anak-anak ini di luar sekolah, setelah selesai sekolah, mereka bukannya istirahat, bukannya bermain, tapi mereka berkumpul dengan teman-teman yang lain untuk bermain games, yang dimana mereka itu tidak ingat waktu gitu. Bahkan dalam beberapa jam mereka kuat dalam menggunakan teknologi itu, handphone itu. Itu sedikit yang saya khawatirkan. Meski sebagai orang tua atau sebagai kakak menasihati adik ini, tapi namanya anak-anak di mana dia ditegur atau diminta jangan lama-lama main handphone, pasti ujungnya nangis gitu. Itu sedikit yang saya khawatirkan ketika anak-anak SD yang makin kesini malah makin kecanduan main handphone. Fenomena budaya digital itu selalu balance, seimbang, ada positifnya dan ada negatifnya juga. Di sini ada 4 manfaat ketika menggunakan teknologi digital. Yang pertama, informasi dan komunikasi cepat dan murah. Jelas, sekarang kuliah sekolah dari rumah. Bahkan satu hari pun itu tidak sampai menghabiskan 1 GB. Bahkan sekarang kita mendapatkan kuota belajar 30 GB per bulan dari Kemendikbud. Yang kedua, mobile and flexible. Sekarang belanja sayur bisa secara online. Misalnya kita bangun pagi tapi sudah tidak ada sayuran di rumah, tapi kita malas untuk keluar. Sekarang kita bisa secara online belanja sayuran tersebut dan hanya menunggu di rumah. Misalnya belanja baju, bisa pakai Shopee, lewat Instagram, web dan web lainnya.
cashless. Sekarang di mana-mana kita tidak perlu membawa uang cash, bukan tidak perlu. Jika kita lupa membawa uang cash, kita bisa menggunakan sebuah aplikasi, misalnya itu OVO, Dana, Isaku, dan yang lainnya. Aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan pembayaran. Yang keempat, networking dan opportunity. Manfaat networking ini kita bisa berkomunikasi secara jarak jauh, sharing, dan yang lainnya. Opportunity kita bisa manfaatkan sebagai bisnis, membuka bisnis baru, di mana seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa informasi berefek ekonomis bagi suatu jaringan, dan lebih efisien di antara para pengguna jaringan lainnya. Ada yang tidak bagusnya juga, dan ini kita harus jeli, sensitif, dan kritis ketika kita melihat fenomena-fenomena dari digital ini. Yang pertama itu echo chamber atau ruang gemar. Yang kedua filter bubble. Saya beri contoh, misalnya saya suka dengan drama Korea, idol Korea. Sekali kita meng-search nama salah satu drama Korea di kolom search di Instagram, misalnya saya mengetikkan nama Sehun atau Jaemin. Nah, ketika selanjutnya kita mengakses Instagram di media sosial, keluarlah aktor-aktor atau idol-idol lainnya atau rekomendasi drama Korea lainnya. Kita akan ketemu sama postingan itu lagi. Kenapa hal ini terjadi? Karena aktivitas kita mencari, meng-like, komen, share, bahkan menyimpan suatu postingan, ini akan tersimpan di algoritma sosial media. Maka akan mengarahkan kita menuju konten yang sama dengan apa yang disukai kita secara terus-menerus. Yang ketiga, hoax atau informasi palsu. Ada 3 istilah informasi. Yang pertama, misinformasi. Yang kedua, disinformasi. Yang ketiga, malinformasi. Misinformasi itu apa? Informasinya itu salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Yang kedua, disinformasi. Informasinya salah, yang disebarkan oleh orang yang tahu informasi itu salah, jadi ada kesengajaan. Yang ketiga, malinformasi. Informasinya berdasarkan realita, tapi digunakan untuk merugikan orang lain, kelompok, golongan, atau organisasi. Budaya digital pun tidak luput dalam fenomena-fenomena kejahatan lainnya, yang seperti cyberbullying, hate speech, cybercrime, atau cyberfraud. Ini beberapa kejahatan yang harus kita waspadai. Lemahnya budaya digital dan pola pikir tidak kritis, tidak kreatif, tidak mampu menciptakan sesuatu, malah suka nyinyir dan tidak beretika saat berkomunikasi di media sosial atau digital atau di internet, bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital orang atau warga negara. Maka pentingnya kita menjaga tata krama dimanapun, mau di tempat atau di media sosial atau internet. Terima kasih. Mungkin sekian.